Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini di channel Trans Teknik ya. Kali ini saya ingin berbagi tentang memodifikasi atau merombak mesin cuci otomatis satu tabung ke manual yang misalnya modulnya udah bermasalah, nggak bisa digunakan lagi, dan karena beli modul lagi mahal sehingga konsumen misalnya atau pelanggan kita meminta agar mesin cucinya bisa digunakan tapi dengan biaya yang termurah. Nah, kali ini saya ingin berbagi teorinya dulu aja, teorinya, skemanya, nanti tinggal dijabarkan. Nah, sebelum saya masuk ke teorinya atau skematiknya atau diagramnya, jangan lupa buat teman-teman pemula subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang terus, sehingga saya selalu bisa berbagi kepada teman-teman semua yang masih ingin belajar dari bawah tentunya ya, dari pemula. Kalau yang sudah ahli mah tentunya nggak membutuhkan video ini. Teman-teman pemula atau yang misalnya baru mau masuk ke dunia teknik, nah ikuti aja channel ini. Kalau ada yang ingin diketahui yang belum saya up videonya dan saya paham di bidang itu, ya silakan di komen aja channel ini, nanti akan saya bikinkan tutorialnya. Oke, jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Nah, proses perakitan seperti apa? Nah, tentunya di mesin cuci satu tabung itu sendiri, kita harus bikin dudukan ketiga komponen ini. Harus bikin dudukannya di bor, dibikinin dudukan, bolong tengahnya buat nongol tempat pemasangan knopnya atau puterannya dari atas. Terus bikinin dudukan baut kiri kanan biasanya ya, supaya tidak bergerak. Nah, lalu yang terpenting di sini adalah alurnya atau diagram penyambungan kabelnya. Ini dari colokan kita pecah dua ya. Nih colokan kan dua kabelnya tuh PLN. Kita nggak usah bicara kabel 3 dah, ntar pusing lagi aja. Kabel 2 aja yang gampang. Kabel 2. Yang pertama, kabel kita masukin ke selektor. Masuk ke selektor kabel 1 nih. Nanti keluarnya jadi 2 tuh. Nah, yang satu kita arahkan ke sambung ke timer input. Nah, dari selektor kita arahkan kabelnya ke timer pencuci. Nah, timer pencuci inputnya kan satu tuh.
Lalu kabel output timer pencuci kan ada 2 tuh. Nah, langsung ke dinamo. Dinamo itu kan kabelnya ada 2 tuh. Tentunya dinamonya cuma 1 ini ya, karena ini kan mesin cuci 1 tabung. Ini kapasitor. Nah, yang diperhatikan adalah kan kabel dinamo itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, yang kabel dari dinamo ini yang nyambung ke kapasitor kan ada 2 tuh. Ada 2. Nah, kedua-duanya disambungkan ke kabel yang dari timer cuci ini. Nih, kalau dia ada yang kedua-duanya sama, kuning semua. Nah, kemudian dari selektor ini tadi masuk ke timer cuci 1. Yang keduanya kemana? Nah, yang keduanya dikeluarkan ke sini. Nah, di sini di titik ini dipecah 2. Yang satu langsung ke dinamo pembuangan air atau motor drain, yang mana di mesin cuci 1 tabung ini motor drain ini kan dia sekaligus buat menarik kopling gearboxnya. Nah, jadi ketika selektor ini kita putar mengarah ke sini setrumnya, dinamo buangan air langsung ngebuka, langsung hidup, langsung ngebuang air. Nah, di sini kan bisa diperhatikan airnya udah habis apa belum. Nah, cabang satunya lagi kemana? Masuk ke timer pengering. Kita lihat di sini di jalur pembuangan airnya, di selangnya, kira-kira airnya sudah keluar, sudah habis airnya. Berarti timer pengering ini bisa kita putar agar pengeringnya muter. Nah, output motor pengering seperti apa, kemana setrumnya. Nah, output motor pengering ini keluarnya ke sana, ke switch tutup. Kalau nggak mau switch tutupnya berfungsi ya dilangkahin aja, dilangsungin ke sini. Nah, kalau nggak mau langsungin ke sini ke arah dinamo. Ke arah dinamo ya. Nah, ini ke switch tutup. Saya fungsikan di sini switch tutup. Nah, dari switch tutup dia langsung ke arah dinamo salah satu kabel yang terkoneksi dengan kapasitor tadi. Kalau dia kabelnya masih asli ini dinamo, biasanya ini sama ini warnanya sama. Kalau misalnya disambung di sini yang dari pengering, dari timer pengering ini, kok ternyata pulsator atau gilingannya ya doang yang muter terus satu arah. Oh, berarti nggak sesuai dengan gearbox. Berarti nggak sesuai dengan alur gearbox. Nah, seperti apa caranya biar kabel colokan PLN kan ada 2 ya. Ini api, anggaplah api ya yang kesana tadi yang kita udah bahas jalurnya. Nah, yang masanya kemana? Nah, masanya ke sini. Nyampe sini kita pecah 2 ya. Yang satu ke motor drain buat masanya, motor drain. Sedangkan yang apinya tadi yang dari sana ya, dari selektor ya. Dari selektor tadi ya. Nah, terus yang satunya lagi buat dinamo pencuci kamennya atau masanya. Nah, biasanya dinamo pencuci kalau masih asli dari bawaan pabrik, warna ini dan warna kabel ini dan warna kabel ini sama biasanya. Sedangkan ini beda sendiri. Coba aja diperhatiin, ini beda sendiri nih, yang satu ini biasanya. Anginnya kencang sekali nih ya.
Oke. Nah, itulah diagramnya. Mesin cuci 1 tabung manual. Nah, untuk prakteknya sendiri saya belum bikin videonya sekarang. Kenapa? Karena waktunya nggak cukup, terlalu singkat. Kalau dari teori langsung ke prakteknya dibikin jadi satu. Nah, buat yang udah punya gambaran, yang udah biasa ngoprek ataupun sudah buka-buka mesin cuci tapi belum bisa ngerombak, nah, dengan melihat diagram ini saya yakin sudah bisa. Tapi kalau buat yang belum, teman-teman silakan komen di channel ini, subscribe, like, nanti request lah di situ, akan saya usahakan saya buatkan videonya. Nggak sesuai dengan gearbox, berarti nggak sesuai dengan alur gearbox. Nah, seperti apa caranya biar mangkok tabung pengeringnya ikut muter? Ini tinggal diputus, pindahin ke sini, pindahin ke sini. Yang ini diputus, dari sini pindahin ke kabel yang sebelah sini, yang konek ke kapasitor juga. Akan berbaliklah muter si dinamo, dan dengan sendirinya kalau memang gearboxnya masih normal pasti pengeringnya akan muter, karena kopling gearboxnya sudah ditarik lebih dulu oleh motor drain ya. Oke. Oke ya teman-teman semua, saya rasa cukup sekian dulu teori diagram ataupun cara merubah mesin cuci otomatis 1 tabung ke manual yang menggunakan timer. Nah, di sini kenapa saya menggunakan selektor? Karena memang lebih aman, kena air dia juga aman, nggak akan masuk. Sebagian teman-teman banyak yang menggunakan switch on off, ada yang seperti itu, tapi itu kurang aman, karena ketika kita nyuci netes air ke situ dia akan nyetrum. Kalau pakai selektor ini dia lebih aman ya teman-teman. Nah, saya kira sekian dulu tutorial tentang cara merubah mesin cuci 1 tabung otomatis ke manual. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.